Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Dukungan dan supportan Anda selama ini masih terasa untuk perkembangan channel ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Oke, ini ada satu curhatan masih seputaran email ya. Karena ini dia mengambil dari di sini ada bahasanya. Karena setahu saya dari konten abang, kalau sudah 90 hari menunggak DC tidak boleh menagih lagi. Berarti dia ambil sepenggalan video dari video saya mungkin di 2019 ya atau 2020 gitu loh. Dan di sini dia terjebak di aku laku selama 2 tahun ya, dan dia menyatakan di sini bahwa kontak darurat telah dihubungi dan dia kepanikan gitu loh ya. Dan ini yang mau saya bahas hari ini. Dan juga ada dari daerah Madiun ya, dia terjebak di 25 aplikasi ya. Saya mau meluruskan ini berdasarkan pemikiran saya dan berdasarkan asumsi saya nanti. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat Anda, dan kalau ada yang kurang nanti Anda boleh tambahin aja. Buat Anda terima kasih ya. Oke. Di sini ada satu curhatan. Dan di sini namanya saya sensor ya. Kenapa saya ambil chatan ini atau email yang masuk ini? Karena masih ada kekeliruan tentang wajib menagih 90 hari. Gitu loh. Jadi sama kayak saya membaca satu berita yang waktu terbitnya P2P Lending ya, itu 2019, yang katanya semua pinjol wajib menagih 90 hari ya. Ketika dikonfirmasi tentang pernyataan itu, kita masih samar-samar, dan begitu juga dengan penggalan yang ditanyakan oleh ibu ini, karena namanya di sini nama wanita ya. Assalamualaikum. Ini Anda boleh lihat di sini, dia bilangin kayak gitu. Bang, saya mau tanya, jika punya penunggakan di aku laku selama 2 tahun. Jadi dia ada tertunggak di aplikasi aku laku selama 2 tahun. Nah, ini 2 tahun ya. 2 tahun. Sekarang kontak darurat dihubungi DC. Itu gimana bang? Karena setahu saya dari konten abang, kalau sudah 90 hari menunggak, DC tidak boleh menagih lagi. Itu gimana bang? Semoga dibalas karena saya ingin tahu. Terima kasih waktunya. Ya, oke. Tentang Anda menunggak selama 2 tahun ya. Kalau itu memang kita tidak tahu ya dari SOP dari aku laku ini seperti apa. Saya juga bingung, tidak tahu mau seperti apa itu SOP-nya, karena sudah 2 tahun itu sudah lumayan lama gitu ya. Bukankah seseorang ini sudah layak untuk di blacklist berdasarkan informasi dari OJK dan AFI ya. Data sudah wajib diserahkan. Tapi masih ada yang menelpon ke kontak darurat Anda, dan kemungkinan tentang angsuran Anda ini masih berjalan, tentang tunggakan Anda ini masih berjalan ya. Kenyataannya data Anda masih ada sama si debt collector-nya gitu loh. Dia yang terus mengkonfirmasi ke kontak darurat. Oke. Itu yang pertama ditanyakan ya. Jadi dia sekarang kontak darurat dihubungi DC terus. Itu nggak ada masalah menurut saya, itu kembali ke diri Anda aja. Selama 2 tahun Anda menunggak di aku laku, sudahkah terkumpul uangnya? Ya. Kalau belum, usahakanlah kembali. Ya. Dan satu hal lagi juga, kemarin ini kita bungkus dulu ini. Kemarin saya mendapatkan satu komentar dan saya sempat membaca. Ya, saya sempat membaca. Makin kesini Bang Medi makin bela pinjol, kata mereka gitu loh. Mungkin dia bilangin kayak gini mungkin. Karena saya selalu bilangin, orang kan bertanya, "Bang, apakah kita harus membayar di pinjol?" Saya bilangin, "Ya harus." Ya, kalau pertanyaannya seperti itu ya harus. Ya. Habis itu dia bilangin, "Saya nggak ada uang, Bang." Ya nggak ada uang bekerja.
Saya sudah bekerja bang, belum mendapatkan rezeki yang lebih. Ya tetap bekerja. Ya. Dan mungkin hal seperti itulah yang dinyatakan oleh orang itu bahwa saya sudah membela pinjol. Ya. Saya tidak membela pinjol dan tidak juga membela si debetur nih. Ya. Tapi di sini saya mau meluruskan. Gitu loh. Saya mencoba meluruskan karena selama ini Anda bermain dengan asumsi-asumsi yang berbeda gitu loh. Ya. Kalau dari sisi kesalahan pinjol kita sudah melihat dari debt collector, bunga, denda, kan sudah melihat. Ya. Dari sisi kesalahan si debetur, kita juga melihat mengabaikan, tidak peduli, tidak ada perhitungan, asal jadi, dan pokoknya seimbang gitu loh. Dan saya yakin orang-orang yang komentar seperti itu karena dia tidak bisa lagi berlindung di balik video saya. Yang biasanya orang-orang memanfaatkan aji mumpung di balik video saya. Dia bukan cari solusi tapi dia mau berlindung. Ya. Dia bayar online. Lanjutkan bayar offline. Kalau debt collectornya datang ke tempat Anda dan saat itu Anda ada uang, segera bayarkan. Ya. Ketika Anda tidak ada uang, ya tetap diusahakan. Debt collector tidak mau terima, minta suruh mereka untuk melanjutkan risiko yang ada di perusahaan mereka. Ya. Karena tingkat-tingkat dari suatu pelanggaran itu kan sudah ada dari perusahaan. Misalnya, kita meminjamkan uang ke si debetur. Kalau si debetur bertindak seperti ini, berarti sudah melanggar ini misalnya gitu kan. Kalau dia sudah melanggar, dia ada resiko. Ya udah jalankan resikonya, sampaikan kepada debt collectornya seperti itu. Tapi kalau debt collectornya masih ingin menunggu, ya kita berusaha. Ya. Makanya saya bilang ini seperti itu. Makanya kita harus hentikan bayar online. Kenapa hentikan bayar online? Karena banyak yang sudah ditipu gara-gara membayar melalui virtual account, transfer ATM dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah mentransfer, struk pembuktian sudah tidak keluar, misalnya dana tidak masuk, pokoknya berbagai macam, dan kita mengatasi indikasi-indikasi untuk penipuan itu. Kan itu sebenarnya. Ya. Tapi mereka yang menonton itu, mereka ingin berlindung di balik gimana video ini yang enak. Bukan saya aja ya, mungkin di YouTuber lainnya mungkin yang mereka membahas tentang pinjol pasti banyak orang yang akan berlindung di balik itu, ya. Dan bagaimana kalau orang yang berlindung itu bukan benar-benar korban dari pinjolnya, tapi mereka memang spesialisnya gitu loh. Ya. Jadi makanya dari yang komentar kemarin, ya pokoknya dia pasti tahu itu komentarnya itu. Saya bilangin di situ, saya tidak bela pinjol dan saya juga tidak ingin membela si debetur yang salah gitu loh. Ya. Tapi kalau memang keterbatasan misalnya kita tidak sengaja, kita tidak tahu, ya. Kita masuk yang awalnya mungkin tenornya misalnya 90 hari misalnya kata mereka, tiba-tiba 7 hari. Dan bertepatan saat itu usaha kita juga tidak mampu untuk menutupi hal itu. Mungkin saya akan meluruskan pemikiran itu supaya tidak terjadi drama-drama yang merugikan diri dia sendiri. Ya. Kayak gitu loh. Mungkin ketidakpuasan mungkin ya karena dia tidak bisa lagi berlindung di balik video saya. Oke, ini saya lanjutkan ini. Karena setahu saya dari konten-konten Abang, kalau sudah 90 hari menunggak, DC tidak boleh menagih lagi. Itu gimana Bang? Semoga dibalas karena saya ingin tahu. Terima kasih. Waktu P2P Lending dibikin ya di 2019, saya juga sudah lupa itu bulan berapa ya. Jelas Anda lihat aja lah di video saya itu sudah ada. Ya. Itu di situ begitu banyak berita menyampaikan pinjol akan berguguran. Ya. Karena satu hal dari FPI itu ya tentang wajib menagih 90 hari. Ya, memang itu bermunculan di berita. Ya, di berita surat kabar, di Google, ya. Saya yakin Anda menemukannya di Google. Dan habis itu Anda masuk ke YouTube saya dan Anda menemukan ketika itu saya juga membahas hal yang sama karena memang berita itu memang viral banget waktu itu, ya. Selang beberapa bulan, ya, ada yang ditagih melewati dari 100 hari. Ya. Saya mikir, loh, kok bisa? Kalau memang P2P Lending ini dijalankan dan dia mematokkan bahwa si pinjol
berhak menagih 90 hari, cuma boleh menagih 90 hari. Lewat dari itu data diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Ya, atau pemblokiran ini segala macam kan gitu. Tapi ketika dikonfirmasi, itu kita tidak menemukan spesifik khusus dari pinjol yang wajib 90 hari ini. Ya. Contoh ini sebagai contoh ya. Misalnya pinjol yang telah resmi di OJK, ketika ada debitur yang telat bayar, itu mereka boleh menagih 90 hari. Lewat dari itu datanya diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk di blacklist. Misalnya itu ada tertera bahwa pinjol yang sudah berizin, misalnya ya, terkadang saya bilang misalnya, orang-orang langsung bilang itu udah yang sebenarnya. Ya. Tapi ini tidak kita temukan. Jadi makanya saya bilangin info yang wajib menagih 90 hari ini masih samar-samar antara iya dan enggak. Ya. Kalau kita sampaikan itu enggak, sementara banyak berita yang merilis hal itu. Ya. Kalau kita sampaikan itu iya, sampai detik ini kita tidak tahu spesifik dari pinjol yang wajib menagih 90 hari ini yang seperti apa. Ya. Apa nama pinjolnya? Apa daftar pinjolnya? Ya misalnya pinjol yang terdaftar di OJK, pinjol yang telah berizin di OJK misalnya gitu. Kita belum menemukan. Ya. Dan ada pula saya mendapatkan informasi, ya mungkin kebenaran informasi itu saya juga tidak tahu. Dia juga melaporkan ke otoritas jasa keuangan menyampaikan waktu itu, ya mungkin dia melalui link pengaduan atau kayak itu info hoax gitu loh. Jadi di sini menambah kesama-samarannya. Kalau Anda ingin bersikeras dalam hal tentang wajib menagih 90 hari, coba dong semuanya masuk ke otoritas jasa keuangan, coba tanyakan tentang perihal wajib menagih. Anda ambil sepenggalan berita yang Anda temukan di Google dan Anda kirimkan ke otoritas jasa keuangan. Bagaimana tentang ini? Kalau memang ini sudah diberlakukan, jenis pinjol yang seperti apa yang boleh menagih 90 hari? Ya, coba Anda tanya ke otoritas jasa keuangan. Kalau enggak ke AFPI. Ya. Saya sudah mencoba, Bang. Ini jangan satu atau dua, tapi masuklah berombongan ke situ. Masuk semuanya bertanya tentang hal itu. Biar kita tahu kejelasannya itu seperti apa. Ya, itu dari pertanyaan dari ibu ini. Ya. Habis itu ini ada lagi satu lagi, mana tadi itu ya? Ini mana. Ini saya singkat aja di sini ya. Assalamualaikum Bang, mohon sedikit pencerahan tentang kehidupan saya ini. Saya sensor namanya dari Madiun. Sedikit cerita tentang pinjol. Awalnya saya tahun 2020 bulan Juni terdesak biaya buat orang tua saya yang sakit. Akhirnya saya pinjam di pinjol, nggak tahu legal atau ilegal. Dari 1 APK sampai 25 APK. Karena saya sudah diberhentikan kerja karena pengurangan karyawan. Sementara biaya berobat orang tua saya tidak sedikit. Sampai sekarang pun keadaan orang tua saya masih memprihatinkan. Poinnya saya galbay semua, DC, telepon dan WA terus menerus sampai saya benar-benar hampir kehilangan akal sehat. Di satu sisi orang tua sakit dan di sisi lain saya dikejar-kejar DC 25 APK. Langkah apa yang harusnya saya lakukan? Terima kasih dan salam sehat selalu. Oke. Kalau langkah yang harus Anda lakukan, karena di sini Anda bilangin hampir kehilangan akal sehat dan saya berharapnya itu jangan sampai terjadi ya. Tetap berpikir optimis, tetap berpikir positif aja buat kedepannya, fokus merawat orang tua Anda. Kalau soal utang 25 APK saat ini mungkin Anda mungkin belum ada aktivitas ataupun pekerjaan yang pasti untuk dalam penyelesaian utang, dan saya yakin selagi Anda masih berusaha, kedepannya itu pasti ada. Ya. Dan saat ini Anda diteror oleh debt collector, itu poinnya sama Anda. Kalau Anda dalam fokus merawat ibu Anda, abaikan dulu smartphone Anda yang berbunyi. Kalau misalnya Anda membutuhkan smartphone itu, tapi HP Anda terus berdering karena masih memakai kartu yang sama, coba dimatikan dulu. Ya, karena Anda mau fokus merawat orang tua Anda. Nanti kalau misalnya orang tua sudah sembuh, sudah pulih kembali dan sudah bisa ditinggalkan, segeralah mencari aktivitas Anda. Dan pelan-pelan, saya yakin Anda bisa menyelesaikan ini. Ya. Tapi kalau memang rezeki belum berpihak kepada Anda, tetap berusaha minimal penuhi kebutuhan hidup Anda. Dan Anda juga mempunyai biaya yang besar untuk biaya perawatan ibu Anda yang sakit. Ya.
Semua keputusan kembali kepada Anda saja. Yang penting jangan panik. Ya, kalau soal hutang piutang itu ranahnya ranah perdata. Yang penting Anda jangan berpikir yang aneh-aneh yang merugikan diri Anda sendiri. Ya, jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ada penyampaian yang kurang enak, yang kurang pas mungkin, atau ada yang kurang atau sebagainya lah, silahkan ditambah di kolom komentar aja ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.